Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Nah, oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini siapa ketua kelasnya? Novita, Bu. Baik, Mbak Novita bisa dipimpin. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Vicky Izzatul Afkarina, Hilyatun Nisa, Husnul Hasanah Putri Dewi, Husnul Hatim, Karisma Putri, Muhammad Abdul Rahim, Musratul Faize, Novita Yunianingsih, Nur Faiza, Nurul Wasilatul Rofi'ah, Rizkita, Salman Farisi, Siti Nur Afifah, Syafiatul Maulidiyah, Halimatus Sa'diyah, Hadir, Bu. Muhammad Iqbal, Nikmatur Rahmah, Nur Hayati, Reni Safitri, Salsabila, Seli Salsabila, Siti Nur Aziza, Yuliati, Muhammad Satria Hidayatullah, Zahwa Sabila Nurul Laila, Misbahus Suduri. Nah, jadi, oh iya lupa. Namanya siapa ya? Nah, hari ini adalah hari pertemuan kita ya. Nah, setelah liburan panjang lah. Berapa lama nih liburannya? 3 minggu. Kalian liburan kemana aja nih? Ibu dengar ada wisata baru pun di sini. Oh, di Mekah ya. Oh. Nah, Ibu mempunyai gambar nih. Nah, di sini coba kalian tebak gambar yang Ibu tampilkan ini tentang apa? Nah, ya betul. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang otoritas jasa keuangan. Yang latar belakang pembentukan OJK. Nah, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang 21 pada tahun 2011. Lembaga ini merupakan lembaga yang berdiri sendiri atau independen. Nah, ia tidak terikat dengan pihak lain dan memiliki fungsi, tugas, wewenang, melakukan peraturan, pengawasan, penyelidikan, dan pemeriksaan sebagai yang dimaksud dengan undang-undang. Nah, OJK di sini dibentuk
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 pada tahun 2011, lembaga ini merupakan lembaga independen yang artinya lembaga ini tidak di bawah naungan pemerintah manapun, dan pembentukan OJK ini dilatar belakangi oleh kebutuhan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi, efisien, dan intervensi dari pihak tertentu. Dan OJK ini memiliki fungsi yang pertama yaitu membuat peraturan. Yang pertama. Yang kedua yaitu melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap lembaga jasa keuangan sesuai dengan undang-undang yang tadi. Selanjutnya yaitu sejarah pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia. Nah, awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi Bank Indonesia. Pengawasan sistem keuangan Indonesia sebelum berdirinya OJK dilakukan oleh berbagai otoritas, yaitu Kementerian Keuangan, Bapemkam LK. Di sini ada yang tahu apa itu Bapemkam LK? Nah, Bapemkam LK ini badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan dan Bank Indonesia. Nah, sebelum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1092 tentang perbankan, Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan izin pembukaan bank dan kantor cabang setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia. Nah, maksudnya di sini apa? Maksudnya yaitu sebelum berdirinya Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh beberapa lembaga. Yang pertama yaitu lembaga Kementerian Keuangan, terus Bapepam LK yang tadi yang Ibu sebutkan itu, dan Bank Indonesia. Yang kedua, yang ketiga yaitu peralihan, pengaturan, dan pengawasan industri jasa keuangan. Itu dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan baru yang bernama Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. Nah, di sini ada yang tahu fundamental itu apa? Fundamental itu merujuk pada aspek-aspek mendasar yang menjadi dasar kekuatan, stabilitas, dan kesehatan sektor jasa keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Nah, pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh pengawas pasar modal dan lembaga keuangan yang Ibu jelaskan tadi. Nah, Ibu ini mempunyai tahap-tahap terbentuknya OJK. Nah, pada tanggal 22 November 2011 yaitu terbentuklah Undang-Undang OJK. Bisa dipahami? Dan pada tanggal 31 Desember 2012 yaitu pengaturan dan pengawasan pasar modal IKNB. Nah, di mana tanggal 31 ini OJK telah mengalihkan pengaturan dan pengawasan pasar modal serta IKNB. Ada yang tahu apa itu IKNB? Tidak tahu. Industri keuangan negara. Nah, betul sekali. Dan yang tanggal 31 ini 31 Desember 2013 pengaturan dan pengawasan perbankan beralih
ke OJK. Dan belum. Dan pada tanggal 2015 ini OJK ini memperluas perannya dengan mengawasi lembaga keuangan mikro. Apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah ada yang bisa dipahami semuanya? Nah, di sini yaitu pengertian OJK lah. OJK ini adalah lembaga independen dan pembentukan dilatar belakangi oleh kebutuhan sektor jasa keuangan. Nah, sektor jasa keuangan, maaf ya anak-anak ya, tipe gurunya. Tipe ya anak-anak, meliputi seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan berbagai lembaga jasa keuangan lainnya. Bisa dipahami materinya Ibu yang jelaskan? Nah, jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas ya. Boleh berhitung 1 sampai 5. Mas Misbah. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, silakan bergabung ya, Mbak Bella. Iya. Iya. Kelompok 1 mana? Ini Bu. Kita masuk ke sini Bu. Wow, kelompok 5. Kasih nama kelompok sendiri ya. Wow. Lupa. 2 ini Bu. 3 Bu, 3 Bu. Iya. Ternyata Bella ya dalangnya. Ini kan sudah ada perintahnya, anak-anaknya aku yang cantik. Ini kan ada. Bagaimana kitanya dengan permasalahan
Apa ya? Nanti menganalisis aja. Iya. Menganalisis aja. Susah. Iya. Iya. Kaitannya ya kan. Iya. Terima kasih Bu. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ini Bu, Minta tolong Mas, HP-nya ditaruh terlebih dahulu ya. Silakan diskusi ya. Apakah ada kesulitan? Ini sih Bu. Oh iya, semangat ya. Apakah ada kesulitan? Tidak ada Bu, sebentar Bu. Ada kesulitan? Bentar Bu ya, masih cari jawabannya. Iya. Permisi.
Pulang anjing. Iya, iya.
Sudah. Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Ditunggu ya. Gimana, Nana? Sudah, Bu. Oh, kerja bagus. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Ya, jika sudah selesai, kelompok 1 mana? Boleh maju terlebih dahulu? Tidak apa-apa. Mencoba tidak ada salahnya, kan? Sama soalnya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari ini, Bu. Iya. Oh. Krisis keuangan dan kebutuhan pengawasan terpadu. Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia mengalami krisis moneter yang sangat parah yang menyebabkan banyak bank mengalami kegagalan dan sistem keuangan internasional menjadi tidak stabil. Saat itu pengawasan sektor perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia, sementara pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank dilakukan oleh lembaga yang berbeda seperti Babean, LK, dan Kementerian Keuangan. Kondisi ini menyebabkan pengawasan sektor jasa keuangan menjadi intermentasi dan kurang efektif sehingga krisis sulit diantisipasi dan ditangani secara menyeluruh. Sebagai respon pemerintah dan DPR mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen dan integrasi agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan sistem keuangan menjadi lebih stabil. Untuk jawabannya, analisisnya itu krisis keuangan akhir 1990-an menunjukkan bahwa pengawasan sektor keuangan di Indonesia masih terpecah-pecah dan tidak efektif. Hal ini menjadi latar belakang lahirnya OJK sebagai lembaga pengawas keuangan yang independen dan integrasi.
Secara historis, pembentukan OJK mulai dari rekomendasi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Namun baru interaksi mula pengambilan fungsi pengawasan dari Babean sampai LK dan Bank Indonesia sebagai apanya memperbaiki sistem keuangan agar lebih stabil dan integrasi dari krisis. Gitu, Bu. Ya, terima kasih. Tunggu dulu ya. Oke. Menurut kelompok 2, beri tanggapan dong dari kelompok 1. Kelompok 2, tanggapan. Beri tanggapan. Enggak ada. Nggak ada. Kelompok 3. Silakan duduk lagi. Ini, Bu. Kelompok 2 maju. Iya. Dari analisis krisis keuangan dan kebutuhan pengawasan terpadu ialah pembentukan otoritas jasa keuangan adalah upaya penting dalam mereformasi sistem keuangan Indonesia agar lebih stabil dan tahan terhadap krisis dependensi pengawasan diharapkan dapat mencegah krisis keuangan serupa di masa depan. Artikel ini menunjukkan bagaimana pengalaman krisis menjadi pelajaran berharga dalam pembentukan kebijakan yang lebih baik. Terima kasih. Bagaimana tanggapan dari kelompok 3? Kelompok 3. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Judul analisis ini adalah krisis keuangan dan kebutuhan pengawasan terpadu. Harap diam ya. Analisis dari kelompok kami adalah lembaga sistem pengawasan keuangan di Indonesia sebelum adanya OJK saat itu lemah. Yang kedua, ada pemerintah menyadari perlunya lembaga pengawasan yang independen dan terpadu. Yang ketiga, ada tujuannya agar pengawasan lebih efektif dan stabilitas sistem keuangan terjaga. Itu, Bu. Terima kasih. Kelompok 4 tanggapannya. Selanjutnya kelompok 4. Ini ya. Kaitannya dengan sejarah OJK terkait permasalahannya yaitu pengawasan yang terpecah belah, kurangnya efektivitas dan koordinasi, dan kebutuhan akan lembaga independen. Tanggapan dari kelompok 5? Enggak ada. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 5. Jawabannya, artikel ini menjelaskan bahwa kritis keuangan akhir 1990-an terjadi karena penawaran keuangan tidak terpacu, dan dilakukan oleh lembaga yang berbeda-beda. Akibatnya, penawaran jadi kurang efektif. Untuk mengatasi hal ini,
pemerintah membentuk OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK mulai beroperasi tahun 2012 dan mengambil alih fungsi penawaran dari lembaga-lembaga sebelumnya agar sistem keuangan lebih stabil dan strategis. Yang kedua, artikel ini berkaitan dengan sejarah OJK karena menjelaskan alasan pembentukan OJK, yaitu untuk menyatukan pengawasan sekutu keuangan agar lebih efektif setelah terjadinya krisis. Itu aja, Bu. Kelompok 1 tanggapannya? Baik, selanjutnya Ibu mempunyai kuis ini ya. Linknya sudah ada di grup ya. Wah, sudah ada 3 ya yang bergabung. Iya. Wah, A ini siapa ya? B ini. Misterius sekali ya. Iya. Kayaknya itu nama kelasnya deh. Ningse. B. Maaf ya, itu friend saya. Jadi biasa. Saya beri nama Yunia, namanya apa biar bisa lah. Waduh, Ningse selalu di depan. Ningse selalu di depan. Apakah sudah bergabung semua? Wah, ada Ayu. Ini siapa yang Ayu? Wah, ternyata sini ada yang bersuka K-pop ya. Sudah bergabung semua? Bu mulai ya. Ubah Zahwa ini. Wah, ternyata banyak yang salah ya, agak mendengarkannya waktu Ibu menjelaskan tadi.
Wow, ini punya siapa yang nggak ada sama sekali nih? Mau diobok-obok, terus ada yang namanya P. Wah, lucu sekali ya nama-namanya. Iya, Gus. Emang agak ragu. Kemarin masih nanya, apa dia panggil dia nanya. Sudah semua? Bu akhiri ya. Yes, yes. Wah, Ibu itu ada yang pakai nama saya, berarti oh dia iya. kasih saya dong. Sehat, biasa. Nah, dari materi ibu akan minta satu siswa untuk menyimpulkan materi yang ibu sampaikan tadi. Oh iya, yang juara pertama yaitu Zahwa. Jangan yang satu, Bu. Dua, yang dua. Yang dua aja. Dua. Yang dua. Piti. Siapa Piti? Iti, yang kedua. Yang ketiga, Ningsinya JR itu siapa? Oh, iya. Nanti ya. Nah, Ibu minta satu siswa untuk menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan. Iya, silakan Mbak Usnul menyimpulkan. Dari apa yang kita pelajari tadi, yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa pembentukan lembaga OJK itu disahkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, OJK itu beroperasi secara bertahap sejak tahun 2012. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Baik, saya akhiri materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.